Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pak Guru Imran yang akan membahas tentang soal CPNS tahun 2026. Jadi kita lanjutkan pembahasannya kemarin yang mengenai tes intelijensi umum atau disingkat TIU. Salah satunya adalah tes sinonim ya. Jadi kita mulai langsung saja. Kawan-kawan sekalian bisa memperhatikan ya monitornya masing-masing. Di situ ada soal yang pertama nomor 23 ya, ada kata aristokrat ya. Jadi kita seperti biasanya dalam menjawab soal sinonim ini, kawan-kawan sekalian harus lebih banyak membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, paling tidak mengetahui arti dari kata tersebut sehingga kita mengetahui jawaban dari opsi yang sudah tertera pada soal tersebut. Jadi seperti kita lihat di sini aristokrat ya artinya kaum bangsawan atau kelas atas ya. Jadi yang lebih tepat di sini jawabannya adalah iya, bagus sekali ya. Jadi jawabannya adalah feodal ya. Iya. Jadi kita kasih bawah jawabannya feodal ya. Jadi ada beberapa mungkin dari opsi jawaban ini yang asing bagi kita ya. Jadi Pak Guru akan bahas yang menurut Pak Guru dan menurut kawan-kawan sekalian asing kalian lihat maupun dengar ya. Yang pertama itu dinasti ya. Jadi dinasti itu artinya sistem kekuasaan yang turun temurun ya. Lanjut paria. Paria itu artinya ada tiga ya arti dari paria. Yang pertama itu adalah kasta yang paling rendah yang berada dalam satu kasta di India ya. Kemudian arti yang kedua, paria itu adalah tanaman dari kata pare ya. Iya. Kemudian yang ketiga ya artinya jenis kelainan ya atau kondisi tertentu ya. Kemudian kita lanjut nomor 24 ada kata quotient ya. Quotient ya artinya adalah hasil dari pembagian ya. Dari opsi jawaban ini ya pasti jawabannya adalah D ya. Iya. Guru garis bawahi ya jawabannya. Kemudian ada kalimat dari opsi jawaban ini ya yang asing artinya itu persentase ya. Jadi persentase itu artinya adalah nilai yang mengatakan perbandingan atau rasio ya. Oke, kita lanjut kawan-kawan sekalian ya. Nomor 25 ada kata serudi ya. Serudi itu artinya menggosok atau mengasah ya. Jadi kawan-kawan sekalian pasti jawabannya adalah iya, betul sekali ya. Jelas sekali jawabannya adalah A ya. Dari opsi jawabannya ini ya mungkin kawan-kawan sekalian sudah sering mendengar atau melihat ya. Jadi Pak Guru tidak usah menjelaskan ya satu persatu. Lanjut nomor 26 ada kata egaliter ya. Jadi kita ketahui egaliter itu artinya sama tingkatan atau sederajat ya. Jadi kalau di sini kawan-kawan sekalian pasti jawabannya adalah D ya, sederajat ya. Oke, gimana? Sampai di sini ada pertanyaan? Alhamdulillah ada ya. Pasti kawan-kawan sekalian dari opsi soal ini ya pasti kawan-kawan sekalian mudah dalam menjawabnya ya. Oke, kita lanjut ya. Ada kata obsolete. Jadi kata obsolete itu artinya sudah kuno atau ketinggalan zaman ya. Jadi kalau dari opsi jawaban yang sama yaitu ya usang ya ya jawabannya usang ya. Di sini mungkin ada kawan-kawan sekalian asing menurut kalian ya. Jadi Pak Guru akan bahas yang pertama dinamis itu artinya ada tiga juga ya artinya ya. Yang pertama itu orang yang aktif ya. Yang kedua itu situasi yang berubah-ubah ya. Yang ketiga itu gaya yang menyebabkan gerak ya. Jadi itu arti dari dinamis ya. Oke. Jadi opsi lainnya mungkin kawan-kawanku pasti sudah tahu ya. Oke, kita lanjut ya nomor 28. Nah, ada kata congkak ya. Congkak itu artinya merasa hebat, sombong atau angkuh ya. Jadi yang di sini ya mungkin kawan-kawanku sekalian tidak ada yang menurut kalian bisa menjadi jawaban karena di sini adalah kalimat yang asing ya atau baru menurut kita ya. Jadi kita bahas satu-satu ya. Jadi ponga itu artinya ya sombong, angkuh ya. Berarti dari sini kita sudah tahu jawabannya adalah ponga ya. Tapi nggak apa-apa kita lanjut saja ya. Kita harus mengetahui artinya masing-masing ya. Kemudian ada kata luwes. Luwes itu adalah fleksibel atau tidak kaku ya. Lanjut ironi, artinya apa yang diharapkan dengan apa yang sebenarnya terjadi ya. Kemudian kikir, kikir itu pelit ya. Lanjut ada kata profetik ya. Profetik itu artinya sifat yang dimiliki oleh nabi ya. Jadi kita sudah jelas jawabannya adalah A ya, lengkap ya arti. Persamaan katanya adalah punah. Lanjut ada kata tonase ya. Jadi tonase kita harus tahu artinya adalah satuan muatan atau daya tampung ya. Jadi lebih cocok di sini adalah kapasitas ya. Iya. Kita lanjut lagi ya. Dari opsi ini mungkin ada asing menurut kawan-kawan sekalian. Yang pertama tone. Tone itu artinya nada, suara atau warna tone ya. Kemudian ada intonasi ya. Intonasi itu artinya ketetapan penyajian tinggi rendahnya nada ya oleh penyanyi ya. Oke, yang lain sudah paham ya. Kita lanjut nomor 30 persengketaan ya. Ya, dari persengketaannya artinya pertentangan atau perselisihan antara dua belah pihak ya. Di sini mungkin kita agak sulit ya mengetahui, maka Pak Guru akan menjelaskan satu persatu arti dari opsi jawabannya ini karena menurut kalian ya kawan-kawan sekalian mungkin asing bagi kalian ya. Jadi saya bantu dulu jelaskan ya.
Yang pertama itu debarkasi ya. Debarkasi artinya proses penurunan penurunan penumpang atau bongkar muatan barang ya. Nah, lanjut konfrontasi artinya pertentangan antara dua pihak ya. Nah, jadi kita sudah tahu jawabannya ya, itu jawabannya adalah B. Tapi tidak apa-apa, kita akan bahas atau mencari artinya satu persatu ya. Nah, lanjut lagi obligasi. Obligasi itu artinya surat utang jangka menengah atau jangka panjang ya yang bisa dijual ya. Nah, lanjut konkurensi. Konkurensi itu artinya berjalan pada waktu bersamaan ya. Nah, lanjut konformitas. Konformitas itu artinya tindakan ikut-ikutan ya. Nah, jadi kita sudah tahu jawabannya adalah B ya. Nah, oke, kita lanjut nomor 31, ada kata komunike ya. Komunike itu artinya adalah pemberitahuan resmi atau maklumat dari pemerintah ya. Nah, ya di sini kan sudah jelas ya. Ada dua ya jawabannya ya, maklumat dengan pengumuman ya. Berarti sama dong ya. Iya, tidak apa-apa ya. Jadi dalam menjawab soal ini sebenarnya ada beberapa opsi jawaban yang hampir sama ya jawabannya, sehingga kita agak ragu untuk menjawabnya. Tetapi dalam hal ini kawan-kawan sekalian tetap tenang saja, tidak usah takut, tidak usah bimbang ya. Dalam menjawab seperti ini ada opsi jawaban yang sama. Mending kita lanjutkan ke soal selanjutnya ya, yang menurut kalian tidak ada jawaban yang sama ya. Jadi saran saya lebih baik dikosongkan, ataukah kalian jawab salah satunya ya, menurut kalian benar ya. Jadi di sini memang agak bimbang dalam menjawab soal apabila ada opsi jawaban di antaranya itu ada dua jawaban yang benar ya. Tapi tidak apa-apa ya, tidak usah takut, tidak usah bimbang ya. Kita mending lanjutkan atau jawab sesuai yang menurut kalian lebih tepat ya jawabannya ya. Tapi menurut Pak Guru di sini ada dua memang jawabannya ya, B dan D ya, maklumat dan pengumuman ya. Oke, kita lanjutnya nomor 32 ya. 32 itu artinya tanggul ya, tempat pembakaran atau tungku besar ya. Jadi lebih tepat di sini kalau kita lihat adalah perapiannya lebih tepatnya. Tidak usah kita bahas karena sudah kalian tahu ya arti dari opsi jawabannya ya. Kita lanjut nomor 33 ya. Jadi 33 itu resi ya. Resi itu artinya tanda terima atau tanda jadi ya. Iya. Jadi resi ini tanda terima atau tanda jadi ya. Lebih bagus kita menelaah atau menganalisis satu persatu dari opsi jawaban ya. Karena di sini kita asing ya melihat dari opsi jawaban tersebut ya. Jadi yang pertama itu dana ya. Dana itu artinya sekumpulan uang ya. Kemudian nota, nota itu artinya tanda terima jadi ya. Atau tanda terima pembayaran ya. Lanjut cek. Cek. Jadi di opsi ini ya lebih condong jawabannya B ya. Tidak apa-apa, kita garis bawahi aja dulu ya jawabannya. Cek itu ada apa ya? Tiga arti ya. Menurut Pak Guru, yang pertama itu cek itu adalah surat perintah tertulis ya nasabah kepada bank ya, dalam mencatatkan uang ya. Yang kedua itu memeriksa ya, ya memeriksa ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah kertas ya, sebagai kertas tanda bukti ya, pencairan uang ya. Iya itu ya, sama dengan apa ya arti jawaban pertama ya. Lanjut, ada kata risit ya. Risit ini artinya tanda terima atau bukti pembayaran ya. Berarti bisa jadi ya jawabannya adalah D juga ya, ya risit ya. Pemberitahuan mungkin kawan-kawan sekalian sudah paham ya artinya. Jadi Pak Guru di sini ada dua jawaban lagi ya. Artinya yang pertama itu nota dan risit ya. Jadi tidak apa-apa dalam menjawab soal ini memang seringkali ya ada opsi jawaban yang menurut kita benar ya. Tetapi kembali lagi kepada kawan-kawan sekalian, dalam menjawab soal ini apakah kalian mau menjawab ataupun tidak ya. Kalau dalam artian menjawab ya kalian harus memilih salah satunya yang menurut kalian lebih tepat ya jawabannya. Sedangkan kalau tidak mau menjawab ya kalian langkah dulu ke soal selanjutnya. Nanti ada waktu yang tersisa, kalian kembali di soal yang menurut kalian ragu ya, yang menurut kalian ragu, kalian bisa centang atau tetap kosongkan ya. Tapi itu keputusan kembali kepada kawan-kawanku sekalian ya. Oke, karena pembahasan kita hari ini cukup sampai di sini, maka kita akan lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Oleh karena itu, Pak Guru akhiri pembahasan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.